Nominal, Profesor Jagdish Seth menyatakan bahwa terdapat 7 faktor yang menyebabkan kenapa perusahaan besar bisa hancur. Salah satu faktor tersebut berkaitan dengan pengelolaan CSR perusahaan. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya mengelola aktivitas CSR-nya agar terhindar dari keberadaan hutang-hutang. Selanjutnya, angka 7 juga terkait dengan ISO 26000. Apakah CSR yang telah dilakukan oleh Semen Gresik telah sesuai dengan ISO 26000? Dan juga pada tahun 2007, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang mengenai implementasi CSR yang saat ini diikuti oleh rancangan peraturan daerah di Jawa Timur mengenai implementasi CSR di daerah tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah strategi Semen Gresik untuk menghadapi raperda itu? Dan kami dari The Krieger akan mempresentasikan gagasan kreatif kami, terima kasih, dan strategi CSR Semen Gresik untuk mengoptimalkan implementasi CSR programnya. Untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam kasus, kami mendasari ide kami pada konsep yang disebut dengan strategi CSR. Konsep ini menyatakan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan seharusnya bukan hanya aktivitas yang membebani perusahaan, tetapi bagaimana aktivitas ini dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan, terutama dalam hal pencapaian visi dan misi perusahaan. Seperti kita ketahui, kita semua setuju dengan CSR. Namun permasalahannya adalah, perlukah diversifikasi pada pelaksanaan CSR? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merumuskan The Krieger Model. Kemudian dari model ini, kita telah mengetahui bahwa Semen Gresik saat ini telah melakukan diversifikasi CSR. Diversifikasi CSR ini akan meningkatkan persepsi kemanfaatan yang lebih besar di masyarakat. Kenapa? Karena dengan adanya diversifikasi, maka manfaat yang diperoleh masyarakat akan menjadi lebih besar. Jika saya analogikan, saya hanya memberikan Anda pulpen secara terus-menerus. Tentu manfaatnya akan dirasakan lebih sedikit jika dibandingkan saya memberikan Anda pulpen dan juga buku sebagai media untuk menulisnya. Sehingga kedua hal tersebut akan saling mendukung dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Selanjutnya, diversifikasi memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya, karena tentunya masyarakat memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, karena persepsi kemanfaatan yang sangat tinggi di masyarakat, brand Semen Gresik akan lebih disukai, karena dianggap memiliki value lebih di masyarakat dibandingkan pesaingnya. Ini akan dapat meningkatkan purchasing behavior dan berujung kepada sustainable corporations. Hadirin sekalian, ini adalah kelebihan dari diversifikasi. Sekarang jika kita kaitkan dengan financial performance, terbukti bahwa CSR memiliki dampak positif terhadap financial performance. Hal ini didukung pula oleh teori empiris yang diuji oleh Wang pada 2010 dan Uyono et al. 2011. Selanjutnya, bagaimana keterkaitannya dengan ISO 26000? Anda dapat melihat terdapat 7 core subjek yang saling terinterdependensi di dalam ISO. Dengan adanya diversifikasi, maka Semen Gresik dapat mengimplementasikan ISO ini secara holistik dan menyeluruh. Lebih lanjut lagi para hadirin, CSR yang terdiversifikasi juga konsisten dengan Permen nomor 5 tahun 2007. Sekarang mari kita bandingkan kelebihannya dengan fokus CSR. Anda dapat melihat kelebihannya lebih sedikit. Oleh karena itu, kami menyarankan Semen Gresik untuk mempertahankan diversifikasi CSR. Untuk menjembatani pelaksanaan CSR yang terdiversifikasi, kami menyarankan Semen Gresik untuk mendirikan sebuah yayasan. Berikut adalah model yang mendasari ide kami. Perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada aktivitas pencarian profit, tetapi perusahaan juga harus fokus pada aktivitas sosial. Oleh demikian, dengan memisahkan aktivitas sosial dan profit, maka Semen Gresik akan dapat fokus pada aktivitas intinya yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yayasan inilah yang nantinya akan melaksanakan aktivitas sosial Semen Gresik, terutama dalam implementasi strategi CSR perusahaan. Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang PKBL BUMN, yayasan inilah yang nantinya juga akan melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang, terutama dalam hal pelaporan, koordinasi dengan BUMN lain. Kemudian berkaitan dengan implementasi ISO 26000, yayasan inilah yang nantinya juga akan melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh ISO 26000 dan strategi CSR perusahaan. Alhasil, strategi CSR perusahaan dapat align
dengan apa yang kita sebut dengan ISO 26000, sehingga perusahaan dapat terakreditasi dengan ISO 26000. Hadirin sekalian dan dewan juri yang saya hormati, saat ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai rancangan peraturan daerah yang saat ini digodok oleh pemerintah Jawa Timur. Raperda ini menginginkan semua perusahaan di Jawa Timur untuk menyerahkan dana CSR mereka kepada pemerintah provinsi yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi kami melihat adanya beberapa kelemahan dalam mekanisme tersebut. Sebagai ilustrasi, jika saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda ingin memberikan sesuatu kepada orang lain tetapi harus melalui perantara seseorang, apakah Anda yakin bahwa penerima bantuan tersebut mengetahui bahwa Anda lah sebenarnya pemberi dari bantuan itu? Tidak. Tidak. Itulah persepsi masyarakat yang akan timbul karena adanya perantara dalam pelaksanaan dan implementasi program CSR Jawa Timur, maksud kami PT Semen Gresik, sehingga masyarakat tidak akan mengenali CSR program dari PT Semen Gresik. Oleh karena itu ini akan berdampak pada social performance implication, di mana social image perusahaan akan menjadi lemah. Masyarakat tidak akan mengenali program-program CSR dari PT Semen Gresik. Selain itu lebih lanjut lagi kami melihat adanya implikasi dari segi financial performance perusahaan, di mana hal ini akan membuat perusahaan menjadi less profitable karena produk-produk mereka dianggap tidak memiliki added value dan masyarakat tidak merasakan kebermanfaatan dari keberadaan PT Semen Gresik itu sendiri. Akan tetapi kami melihat satu hal yang sangat unik di mana mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya operasional mereka karena PT Semen Gresik nantinya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk melaksanakan dan mengimplementasikan strategik CSR mereka. Selanjutnya kami memiliki apa yang kami sebut dengan strategi dana CSR. Kami menginginkan Semen Gresik akan tetap dan terus melaksanakan program CSR mereka karena kami yakin bahwa hal itu dapat memberikan added value kepada perusahaan. Dengan adanya raperda ini, PT Semen Gresik harus meyakinkan seberapa besar dana yang harus dikumpulkan kepada pemerintah yang nantinya sebagian lagi akan dikelola oleh Semen Gresik. Oleh karena itu kami menginginkan dana CSR PT Semen Gresik harus dikelola oleh sekian persen untuk pemerintah dan residual fund dikelola sendiri oleh PT Semen Gresik itu sendiri. Kemudian adapun strategi-strategi untuk melengkapi strategi sebelumnya adalah harus ada partisipasi aktif dari PT Semen Gresik untuk dalam pelaksanaan program CSR-nya sehingga masyarakat juga akan tahu bahwa Semen Gresik memiliki program CSR yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan strategi CSR yang memiliki added value bagi perusahaan. Inovasi kami tidak terhenti hanya untuk memberikan solusi, tetapi kami juga mempersembahkan gagasan kreatif untuk mengoptimalisasikan implementasi CSR. Pertama, melalui penciptaan tagline Semen Gresik Care. Kedua, melalui pembentukan Semen Gresik Care Foundations. Dan ketiga, melalui implementasi dari strategik CSR. Berikut ini adalah matriks strategik CSR yang telah kami rumuskan untuk menjembatani antara konsep strategik CSR yang kami angkat kepada tindakan nyata dan real actions di masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini.